Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Nah, salah satu cara perkembangbiakan buatan adalah cangkok dan stek. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai macam tanaman. Nah, kita pelajari sama-sama ya bagaimana cara melakukannya. Pertama, kita pelajari tentang cangkok ya. Proses ini dilakukan pada tanaman induk dalam beberapa waktu sampai anak tumbuh memiliki akar dan bisa dipindahkan ke tanah. Inilah beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, belah sedikit batang tumbuhan yang mau dicangkok sepanjang 2,5 cm dengan kedalaman sekitar 0,5 cm. Langkah yang kedua, isi bagian dalam belahan dengan tanah yang sudah dicampur pupuk. Bisa juga diisi dengan media tanam seperti serbuk sabut kelapa. Langkah yang ketiga, bungkus dengan plastik dan penuhi plastik dengan tanah atau media tanam. Yang keempat, ketika akar baru sudah muncul dari bagian yang dibungkus plastik, potong batang di bagian bawah plastik. Dan yang kelima, buka bungkusan plastik dan pindahkan ke dalam tanah. Nah, itulah 5 langkah yang bisa kita lakukan dalam proses mencangkok. Namun perlu kita ingat ya, tidak semua tanaman bisa dicangkok. Syarat sebuah tanaman bisa dicangkok adalah memiliki batang kayu, memiliki kambium. Beberapa tanaman yang bisa dicangkok adalah jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah stek. Langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan stek yaitu potong miring bagian batang tumbuhan induk yang akan di stek. Pilih batang yang mempunyai daun. Yang kedua, pindahkan potongan batang dalam tanah. Akar akan tumbuh pada bagian ujung batang yang ada di dalam tanah. Jadi deh tumbuhan baru. Sangat mudah ya prosesnya. Contoh tanaman yang bisa di stek misalnya singkong, mawar, tebu, kangkung, anggur, dan lain sebagainya. Nah, apa sih keuntungan perkembangbiakan buatan ini? Keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini sangat menguntungkan bagi para petani buah. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perkembangbiakan secara buatan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi.